Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Sabila. Saya dari kelas Sastra Indonesia B. Di sini saya akan mereview sedikit dan menceritakan sedikit tentang cerpen-cerpen yang pernah saya buat waktu saya masuk SMP dulu. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ija yang telah membiarkan saya atau mengizinkan saya menceritakan sebuah cerita yang akan mengasah ilmu keterampilan berbicara saya. Yang pertama, saya dulu pernah membuat cerpen yang judulnya, maaf ya, mungkin karena dulu masih SMP, masih pikirannya masih anak-anak, jadi ceritanya agak gimana gitu. Yang pertama, itu ceritanya judulnya Broken Heart. Cerita ini tuh yang isi sinopsisnya tuh kayak gini. Hingga aku lelah untuk bersabar, mencintai, mempertahankan, dan menjagamu, aku akan selalu bersamamu. Tapi mungkin kesabaran ini telah sampai pada ujungnya. Mungkin ketika aku sudah melihat kamu bahagia dengan orang lain, di detik itu juga aku akan melepasmu. Ini salah satu cerita yang saya buat waktu saya SMP dulu. Dengan 3 cast utamanya, yaitu ada Rere, Reynald, dan Doni. Yang pertama itu langkah mereka berdua yang setengah berlari membuat mereka lebih cepat sampai ke kantin. Suasana kantinnya seperti pasar sudah menjadi pemandangan yang biasa untuk dilihat. Mereka berdua langsung menuju ke kantin karena hanya di sana terdapat meja kosong. Dari paragraf yang pertama ini, dengan kata-kata yang masih kaku, dengan kata-kata yang masih ala kadarnya waktu SMP, dengan kosakata yang sangat-sangat minim sekali saat itu. Lalu percakapan yang pertama kali dilakukan. Ray, lo kayak biasa kan? Tanya Reza, ia sudah menghafal pesanan Ray yang selalu memesan bakso dan es teh manis. Dari percakapan cerpen ini sendiri menggunakan bahasa gaul seperti lo gue. Terus penggunaan kosakata yang sangat tidak formal sekali dan semi-formal. Saya rasa ini menggunakan semi-formal. Dan untuk ceritanya sendiri agak absurd sih. Dan Ray pun menjawab, "Yoi bro." Lalu tanpa disengaja, dia melihat sesuatu yang tidak enak untuk dilihat. "Yoi bro." Lalu melihat sesuatu yang tidak enak untuk dilihat. Itu kata-kata yang sangat tidak enak untuk didengar ya. Karena tidak enak untuk dilihat tuh mungkin waktu dulu. Kalau sekarang bisa diganti dengan tidak pantas untuk dilihat. Gitu. Terus dari ending dari cerita ini sendiri itu Ray dan pacarnya yaitu Rere, mereka itu akhirnya berpisah karena Ray kecewa dengan Rere karena telah berselingkuh di belakangnya. Overall, menurut saya cerita ini tuh salah satu cerita yang menurut saya udah lumayan cukup bagus. Tapi dari segi beberapa katanya masih perlu untuk dipertimbangkan lagi atau perlu dikembangkan lagi. Cerita kedua, jangan. Saya kasih tunjuk ya. Saya naruh cerpen-cerpen saya di sebuah map soalnya. Lalu cerpen yang kedua, judulnya itu Saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir. Mungkin bertanya-tanya kenapa saya biasanya menggunakan judul yang sedih-sedih gitu, karena biasanya dulu waktu SMP saya itu terbiasa membuat cerita yang endingnya pasti bisa, kalau kayak gitu mati. Maklum karena saat itu lagi marak-maraknya cerita yang seperti itu. Jadi di sana saya hanya ingin mencobanya dan mengikuti tren yang ada pada saat saya SMP dulu. Sinopsis dari cerita ini sendiri yaitu, Tuhan,
Di saat terakhirku, Engkau telah memberikanku kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Engkau telah memberikanku bidadari surga. Dan terima kasih karena telah membuatku mendapatkan kenangan terindah dalam hidupku hingga saat ini. Yang ditulis oleh Marcelino Arca. Jadi ini pandangan dari seorang Arca atau Marcelino Arca sendiri. Cerita ini saya buat saat saya masih kelas 7. Masih kelas 7H. Di sini baru saya sadari saya membuat beberapa tipe yang seperti ini. Dalam hidupku ya tinggal sesaat ini. Atau penggunaan tanda baca koma yang sangat tidak efisien sekali. Cerita ini bermula itu siang ini di salah satu ruangan rumah sakit Adijaya terdapat seorang pemuda laki-laki sedang duduk di hadapan seorang dokter menunggu hasil pemeriksaannya. Laki-laki itu bernama Marcelino Arca. Nah, siang ini di salah satu ruangan RS Adijaya atau rumah sakit Adijaya. Penggunaan kalimat siang ini di salah satu ruangan RS Adijaya itu mungkin bisa diganti seperti ini. Siang ini di sebuah ruangan di rumah sakit Adijaya. Seperti itu. Lalu kata selanjutnya, terdapat seorang pemuda laki-laki sedang duduk di hadapan seorang dokter menunggu hasil pemeriksaannya. Mungkin bisa diganti, terdapat seorang pemuda yang sedang duduk berhadapan dokter untuk menunggu hasil pemeriksaannya. Seperti itu. Kata-kata seperti itu sangat tidak efisien sekali untuk sekarang ini ya, karena wajar saja saya membuatnya waktu saya SMP dan masih belum mengenal banyak kata-kata yang pastinya lebih indah lagi atau lebih pas lagi. Percakapan pertama. Dokter, bagaimana? Tanya Arca. Lalu dokter itu mengembuskan napasnya dan menjawab, saya minta maaf nak Arca, tapi dari hasil pemeriksaan saya, kanker yang ada pada tubuh Anda sudah mencapai stadium 4 dan diperkirakan umur Anda tidak lama lagi. Jelas dokter itu dengan suara sangat menyesal. Dari percakapan saya minta maaf Arca, mungkin bisa diganti. Saya mohon maaf saudara Arca. Karena menurut saya itu tidak formal sekali untuk seorang dokter mengucapkan kata-kata seperti itu meskipun pasiennya sendiri berumur kisaran 17 sampai 20-an atau 25-an. Tapi dari hasil pemeriksaan saya, kanker yang ada pada tubuh Anda sudah sampai pada stadium lanjut. Tapi dari hasil pemeriksaan saya, kanker itu kata-katanya sangat tidak efisien ya, tidak masuk akal. Mungkin bisa diganti seperti ini. Tapi dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan kepada tubuh Anda, kanker yang terdapat pada tubuh Anda sudah menjalar, sudah berkembang hingga stadium lanjut atau stadium akhir. Dan diperkirakan umur Anda sudah tidak lama lagi. Percakapan selanjutnya begitu ya. Ya sudah, saya permisi dulu dokter. Pamit Arca, saya tersenyum kecut. Biasanya untuk sebuah penyakit seperti ini tidak ada respon seperti ini. Saya mengarang seperti itu. Karena memang saya tidak memiliki pengalaman untuk percakapan dokter. Lalu percakapan selanjutnya untuk percakapan selanjutnya yaitu hai. Ucap suara itu yang berasal dari seorang perempuan. Ya, balas Arca. Kamu kenapa? Tanya perempuan itu. Nggak apa-apa. Jawab Arca lagi. Oh, kenalin, namaku Arinda Maura. Panggil aja Arin. Perempuan itu mengulurkan tangannya sambil tersenyum manis. Dari dialog dan dari keseluruhan, cerita ini tuh memiliki cukup banyak dialog ya.
Karena saat itu saya berpikir lebih efisien mengungkapkan sebuah cerita menggunakan dialog daripada menggunakan narasi. Jadi dari beberapa lembar ini lebih banyak dialog daripada narasi sendiri. Cerita ini menggunakan, kalau tidak salah, cerita ini tuh memiliki 1000 kata lebih yang menghasilkan beberapa halaman. 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Saya lupa dulu fontnya itu apa, tapi karena font itu makanya menjadi 5 halaman ini. Ending dari cerita ini tersendiri yaitu Arka meninggal. Karena bagaimanapun juga penyakit kanker yang sudah memasuki stadium yang lanjut itu sulit sekali untuk bisa disembuhkan. Tapi tenang, Arka pergi, dia membawa kebahagiaan. Karena dipertemukan oleh seorang Arin yang merupakan sebuah kenangan atau kebahagiaan terakhir untuk dia. Tak lupa ada sebuah surat yang Arka tujukan untuk Arin. Lalu ada sebuah cerbung yang saya buat dulu waktu saya SMP. Cerbung itu cerita bersambung ya. Beda sama cerpen yang memiliki yang memiliki cerita yang sangat pendek. Cerbung itu bersambung, jadi ada part 1, 2, tapi itu sedikit biasa partnya. Yang pertama judulnya C2J atau Cewek Culun Jodohku. Judulnya masih sangat khas sinetron Indonesia sekali ya. Pemainnya di sini saya mengambil peran dari case film Nganteng-Nganteng Serigala, yaitu Aliando dan Prilly. Ini cerbung pertama, benar-benar pertama yang saya buat waktu saya SMP. Jadi masih kata-kata alay, kata-kata yang sangat tidak efisien sekali. Suatu hari di SMA terkenal bernama Vergio International High School, kedatangan murid baru yang berpenampilan culun, tapi ia aslinya cantik kok. Dia bernama Prilly Angelina. Ia gadis dari keluarga sederhana, tapi hidupnya bahagia. Dari sini sudah terlihat sekali banyak kata-kata tidak penting, dan di sini sepertinya saya sangat menggunakan kata membaca titik yang sangat tidak efisien sekali. Dari paragraf itu saja itu ada 1, 2, 3 titik, tapi tidak efisien sekali dengan kalimat kapital atau huruf kapital yang tidak sejajar atau tidak seharusnya. Lalu yang kedua, di sekolah dia pun mencari ruang guru. Setelah ketemu, B memberitahu bahwa ia murid baru pindahan dari Bandung. Di lain tempat, cowok, anak dari pemilik sekolahan itu yang bernama Aliando Vergio, yang terkenal karena dia itu cowok paling ganteng, baik, ramah, tapi kadang sifat dinginnya itu keluar. Ia baru saja turun dari mobilnya. Ando, nama panggilannya, memiliki penggemar di sekolahnya yang sangat fanatik. Apabila ada cewek yang dekat dengan Ando, pasti akan dibully habis-habisan sampai gak betah lagi sekolah di sana. Baru saja ia masuk ke kelas, bel sudah berbunyi, ia pun langsung duduk di bangkunya. Setelah saya lihat kembali, paragraf ini memiliki tanda baca, terus memiliki kata-kata yang tidak efisien sekali, menggunakan kata singkatan yang tidak efisien sekali seperti sangat. Itu dulu saya singkat SGT. Seperti itu.
Terus penggunaan kata yang tidak baku padahal awalnya itu memiliki penggunaan kata semi formal yang jatuhnya malah aneh. Seperti ini. Apabila ada cewek yang dekat dengan Aldo, pasti akan dibully habis-habisan sampai gak betah lagi sekolah di sana. Mungkin itu bisa diubah seperti, jika ada cewek yang dekat atau mendekati Ando, pasti akan dibully habis-habisan hingga cewek itu tidak betah lagi untuk bersekolah di sana. Cerita ini tuh klise sekali ya, seperti yaitu kedatangan murid baru yang jatuh cinta dengan pangeran sekolahnya, seperti itu. Cerita ini tidak berlanjut kembali karena ini ternyata tamat ya. Ini tamat dengan endingnya menikah dulu itu. Saya sudah lupa juga. Oke, cukup. Mungkin itu saja beberapa cerpen yang dapat saya sampaikan atau review sedikit tentang cerpen yang saya miliki. Maafkan bila kata-kata saya membingungkan atau bahan saya yang tidak menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.